Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alma Putri Andani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang chronic angle closure glaukoma. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi glaukoma secara umum terlebih dahulu. Glaukoma mengacu pada penyakit neuropati optik progresif yang ditandai oleh 3 hal, yaitu diskus optik yang menonjol atau biasa disebut cupping, di mana rasio cup dan disc optik itu membesar. Defek lapangan pandang yang bisa ditandai oleh penglihatan terowongan atau tunnel vision dan tes konfrontasi. Dan yang terakhir, adanya peningkatan tekanan intraokular, di mana meningkat apabila dari pemeriksaan tonometri didapatkan nilai lebih dari 21 mm raksa. Glaukoma adalah penyebab kebutaan nomor 2 di dunia setelah katarak. Kebutaan yang diakibatkan glaukoma bersifat irreversible. Secara epidemiologi, glaukoma lebih sering terjadi pada perempuan dan populasi Asia. Glaukoma sudut terbuka primer 3 kali lebih umum terjadi dibandingkan glaukoma sudut tertutup. Meskipun glaukoma sudut tertutup bertanggung jawab atas 50% kebutaan akibat glaukoma. Glaukoma diklasifikasikan berdasarkan 3 hal. Berdasarkan etiologi menjadi glaukoma primer dan sekunder, di mana glaukoma primer menandakan defek anatomi tanpa adanya kelainan patologi sekunder, dan glaukoma sekunder di mana penyebab patologis dapat diidentifikasi. Berdasarkan sudut iridotrabekuler menjadi sudut tertutup dan terbuka, dan berdasarkan progresivitas menjadi akut dan kronik. Chronic angle closure glaukoma lebih sering terjadi pada glaukoma sudut tertutup primer dibandingkan sekunder. Klasifikasi European Glaucoma Society membagi primary angle closure glaukoma menjadi 3 berdasarkan stadiumnya, yaitu primary angle closure suspect atau PACS, di mana kontak iridotrabekular lebih dari sama dengan 180 derajat. Tapi tidak ada bukti kerusakan trabecular meshwork atau saraf optik. Lalu ada primary angle closure PAC, di mana kontak iridotrabekular lebih dari sama dengan 180 derajat dengan peningkatan tekanan intraokular atau peripheral anterior synechiae, tapi tidak ada kerusakan saraf optik. Dan terakhir ada primary angle closure glaukoma atau PACG, di mana PAC dengan neuropati optik glaukomatus. Patofisiologi chronic angle closure glaukoma. Ada pupillary block, di mana aliran aqueous humor dari bilik posterior melalui pupil terhambat pada pertemuan lensa iris, dan obstruksi ini menciptakan gradien tekanan antara bilik posterior dan anterior. Hal ini akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Lalu ada pleuto iris dan iris induced angle closure. Anomali perkembangan anatomi menyebabkan aposisi iridotrabekuler, di mana penyisipan iris ke dalam scleral spur atau meshwork lebih anterior menghasilkan iris perifer yang tebal. Apabila iris ini dilatasi, akan bergulung ke dalam trabecular meshwork dan prosesus ciliaris menjadi bergeser ke anterior. Akibatnya, iris perifer berotasi ke depan atau disebut pleuto iris ke dalam trabecular meshwork. Obat agen midriatik. Agen midriatik dapat menghasilkan kontak iris lensa yang lebih besar, sehingga berpotensi meningkatkan blok pupil. Selain itu, obat-obatan sistemik seperti aktivitas adrenergik atau antikolinergik juga berpotensi menyebabkan penutupan sudut. Aqueous humor merupakan cairan intraokular yang bening dan mengandung nutrisi, serta berperan dalam mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga distensinya. Aqueous humor hadir sebagai pengganti suplai darah bagi jaringan avaskuler dan menyediakan nutrisi, membersihkan sisa metabolisme, transfer neurotransmitter, menstabilkan struktur bola mata, dan berkontribusi dalam regulasi hemostasis jaringan di mata. Pada gambar A, normalnya drainase aqueous humor terjadi secara pasif melalui 2 jalur pada sudut bilik mata depan, yang secara anatomis terletak di limbus. Jalur konvensional dimulai dari aqueous humor yang melewati trabecular meshwork, masuk ke dalam lumen Schlemm's canals, menuju saluran kolektor internal dan keluar melalui vena episclera. Jalur non-konvensional terjadi di oval meshwork dan sisi anterior otot ciliaris, di mana aliran aqueous humor memasuki jaringan ikat di antara berkas otot melalui ruang suprachoroid dan keluar melalui sklera. Namun, pada glaukoma sudut tertutup seperti yang dilihat pada gambar B, aliran aqueous humor dari bilik posterior melalui pupil terhambat pada pertemuan lensa iris, dan obstruksi ini menciptakan gradien tekanan antara bilik posterior dan anterior, menyebabkan iris perifer melengkung ke depan melawan trabecular meshwork. Blokade pupil maksimal ketika pupil berada pada posisi mid dilated. Pada sebagian besar kasus, blok pupil disebabkan oleh faktor anatomi pada antarmuka lensa iris. Ketebalan, luas, dan volume iris juga berkolerasi kuat dengan sempitnya sudut dan risiko penutupan sudut.
Diagnosis, anamnesis, yaitu menanyakan gejala, riwayat keluarga, riwayat pengobatan, dan riwayat penyakit okular. Lalu pemeriksaan fisik dapat kita lakukan pemeriksaan luar, pen-like, visus, dan RAPD. Dan terakhir, pemeriksaan penunjang apabila memungkinkan dilakukan slit lamp, goniskopi, dan tonometri. Anamnesis gejala. Pada sebagian besar pasien glaukoma itu bersifat asimptomatik. Namun, dapat juga ditemukan gejala seperti rasa tidak nyaman pada mata, melihat pelangi di sekitar cahaya, pandangan melihat terowongan atau tunnel vision, dan merasa pusing dengan atau tanpa mual dan muntah. Lalu, anamnesis riwayat keluarga. Individu dengan riwayat keluarga menderita glaukoma berisiko lebih tinggi untuk mengalami hal yang sama. Maka dari itu, penting untuk menanyakan pada pasien apakah ada keluarga yang menderita glaukoma. Anamnesis riwayat pengobatan. Penggunaan kortikosteroid topikal jangka panjang. Dokter harus memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan kortikosteroid oleh pasien, berapapun durasi penggunaan, karena hal ini dikaitkan dengan peningkatan tekanan intraokular. Pasien dengan riwayat glaukoma atau riwayat keluarga glaukoma lebih rentan terhadap peningkatan tekanan intraokular dengan penggunaan kortikosteroid dibandingkan dengan pasien suspek glaukoma dan pasien normal. Lalu ada juga konsumsi obat sistemik antihistamin dan antispasmodik dapat menyebabkan midriasis dan mengganggu sudut yang sempit. Anamnesis, riwayat terkait okular. Status refraksi. Mata hipermetropik rentan terhadap terjadinya glaukoma sudut tertutup. Riwayat operasi pada mata. Operasi refraktif seperti LASIK atau PRK dapat menyebabkan perubahan dan penipisan biomekanik kornea yang dapat memengaruhi pengukuran TiO secara akurat. Riwayat trauma pada mata. Trauma tumpul dapat menyebabkan hifema, disfungsi traumatis pada jalinan trabekuler, resesi sudut, dan glaukoma. Terakhir, kemampuan pasien untuk mentoleransi obat glaukoma topikal. Pemeriksaan fisik. Palpasi digital. Pada pasien glaukoma, palpasi digital pada mata melalui kopak mata yang tertutup menunjukkan hasil palpasi teraba keras. Lalu ada pemeriksaan visus. Pengujian ketajaman penglihatan merupakan bagian penting dari evaluasi pasien glaukoma karena memberikan informasi kepada dokter tentang status fungsional pasien. Namun, pada tahap awal glaukoma, ketajaman penglihatan tetap normal. Oleh karena itu, ketajaman penglihatan saja tidak selalu memberikan informasi yang cukup untuk mengevaluasi tingkat keparahan glaukoma. Pemeriksaan pen-like. Tes ini dilakukan dengan menyorot senter dari sisi temporal mata. Iris datar dengan bilik mata depan yang dalam akan memungkinkan iris nasal mendapatkan penerangan, sedangkan iris yang cembung dengan bilik mata depan yang dangkal akan menghalangi penerangan, menyebabkan iris nasal berada dalam bayangan. Lalu terakhir ada RAPD atau Relative Afferent Pupillary Defect. RAPD positif hanya ditemukan jika terdapat kelainan tertentu pada bagian aferen jalur refleks cahaya pupil dan dapat menandakan adanya kerusakan saraf optik asimetris. Diduga bahwa RAPD positif dapat muncul sebelum perubahan lapangan pandang dan diskus optik menjadi jelas. Pemeriksaan penunjang, slit lamp. Kedalaman ruang anterior sentral dan perifer dapat dinilai dengan slit lamp. Pada penutupan sudut, kornea biasanya tampak kabur karena edema epitel dan stroma akibat peningkatan TiO akut dengan pupil melebar dan bilik mata depan dangkal di perifer. Iris bombe biasanya muncul akibat blokade pupil. Pemeriksaan slit lamp juga harus mencakup pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui adanya peradangan, hifema, dan katarak. Gonioskopi. Nilai gonioskopi ini memberi indeks kemungkinan penutupan sudut. Dengan sistem penilaian Sekier, terdapat risiko terjadinya penutupan sudut pada mata yang dinilai dari derajat 1 sampai 4. Tonometri. Standar referensi saat ini dengan metode yang paling banyak digunakan untuk pengukuran tekanan intraokular adalah Goldman Applanation Tonometer. Tata laksana medikamentosa. Pada glaukoma sudut tertutup, obat beta blocker seperti timolol maleat, agonis alfa 2 seperti apraclonidin, dan inhibitor karbonat anhidrase seperti acetazolamid dapat digunakan untuk menurunkan TiO hingga tingkat di mana edema kornea membaik, memungkinkan dilakukannya laser iridektomi. Agen parasimptomimetik, pilokarpin 2% atau 4% juga dapat digunakan pada kondisi akut untuk menyempitkan pupil dalam upaya untuk menjauhkan iris perifer dari trabecular meshwork untuk memulihkan aliran aqua sumor. Penyempitan pupil juga membantu meregangkan iris sehingga laser iridektomi dapat dilakukan lebih mudah melalui iris yang lebih tipis. Acetazolamid oral 500 mg juga dapat diberikan untuk menurunkan TiO selama tidak ada kontraindikasi medis. Studi terbaru telah menunjukkan bahwa analog prostaglandin seperti latanoprost juga efektif dalam menurunkan TiO pada PACG kronis. Namun, sifat obat yang long acting membuat obat ini tidak memungkinkan digunakan pada glaukoma serangan akut.
Tata laksana laser. Terdapat dua jenis laser yang digunakan sebagai terapi glaukoma sudut tertutup, yaitu laser iridektomi dan laser iridoplasti. Laser iridektomi diindikasikan terutama pada glaukoma sudut tertutup dengan adanya sudut tertutup pada mata kontralateral, riwayat keluarga dengan ACG, perlunya pemeriksaan dilatasi berulang, dan sulitnya akses ke dokter spesialis mata. Sedangkan laser iridoplasti diindikasikan apabila laser iridektomi gagal pada kasus pleutoiris atau pada kasus serangan akut glaukoma sudut tertutup yang gagal dengan terapi medikamenosa atau dikontraindikasikan. Tata laksana pembedahan. Tata laksana meliputi iridektomi, iridektomi, atau ekstrasi lensa pada kasus glaukoma sudut tertutup dengan blok pupil. Pembedahan mungkin diperlukan jika TIO tidak dapat dikontrol secara medis setelah melepaskan blok pupil. Mata pada glaukoma sudut tertutup lebih mungkin mengalami aqueous misdirection, maka tindakan pencegahan harus dipertimbangkan ketika melakukan tata laksana pembedahan. Trabekulektomi diindikasikan pada glaukoma sudut terbuka dan tidak direkomendasikan pada glaukoma sudut tertutup. Komplikasi. Kerusakan saraf optik pada glaukoma dapat menyebabkan hilangnya lapangan pandang, penurunan ketajaman visual, dan bahkan kebutaan total. Untuk prognosisnya, prognosis bervariasi dan kemungkinan bergantung pada banyak faktor, seperti tahap penyakit pada saat deteksi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di kanal Glaukoma RSMH untuk informasi-informasi edukatif dan menarik lainnya tentang glaukoma.